action let's go 저 건물을 찾으러 Kenapa sih kawan? Kayaknya pusing kali bapaknya mah. Iya pusing banget Din, aku ada tugas makalah tapi gimana cara buatnya? Saya lihat aja tulis cuma sih makalahnya. Emang boleh Din, itu kan plagiat ya? Plagiarisme adalah tindakan mencuri, menciplak, atau mengambil hasil karya orang lain tanpa menyatakan sumber yang ia dapatkan. Cuma lihat dikit aja nggak perlu ngambil. Gak mau lah Din, nanti aku malah plagiat. Kalian lagi banyak ini serius banget. Iya deh lah, aku kan tugas makalah tapi gak bisa buat kayak ada benda di question. Oh iya, Kamu boleh tahu menciplak karya orang lain? ada undang-undangnya loh. Ntar kalian kena undang-undang pasal nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Terus ada juga undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Emang ada yang dampak dari plagiarisme itu? Ya jelas ada dong dampaknya, semisal kayak dunia akademis bisa menghancurkan reputasi, terus bisa juga dikenakan denda atau sanksi dalam dunia industri. Nah itu Din, gak mau aku, takut. Jadi kasus plagiarisme di kalangan akademis banyak. Salah satunya terjadi di kampus UNJ, Universitas Negeri Jakarta, yang mana yang terlibat aksi plagiat ini, yakni Profesor Jali pada tahun 2006. Beliau terlibat aksi pembuatan plagiat disertasi pejabat, yakni pejabat mantan Gubernur Sulawesi Tenggara pada tahun 2006. Pada saat itu Profesor Jali sebagai mahasiswa doktoral di kampus UNJ, maka Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi mengatakan bahwa kasus plagiat di kampus UNJ ini sangat tinggi. Seharusnya sebagai rektor memberikan contoh atau bisa mencegah ada dampak terjadinya plagiat. Maka oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, mereka mencabut jabatan dari rektor Universitas Negeri Jakarta. Plagiarisme, tindakan yang menjiplak karya orang lain dan mengakukannya sebagai milik sendiri. Beberapa motif seseorang melakukan plagiarisme, tekanan dari dosen, orang tua, dan lingkungan sekitar untuk menghasilkan karya tulis yang sempurna bisa menyebabkan sumber stres. Gimana sih cara menghindari plagiarisme itu? Yaitu dengan cara perbanyak bacaan, belajar mengolah kata, menetapkan sumber di setiap informasi yang didapat. Lalu kita harus melakukan pengecekan aplikasi anti plagiarisme di setiap karya tulis. Kalau misalnya aplikasi anti plagiarisme itu tahu nggak kamu itu apa-apa aja? Kalau aplikasi anti plagiarisme itu ya terbagi jadi dua macam. Yang pertama itu ada aplikasi berlisensi. Contohnya itu ada Turnitin, Copyscat, Flashcat, sama Qtext. Nah kalau yang non lisensi itu ada DokuSeeker sama Smalltalk. Yang pertama ada Turnitin. Turnitin mendapatkan kisaran harga sekitar 288.000. Kemudian Turnitin ini hasilnya akan keluar dalam 2 kali dalam 24 jam melalui email yang telah didaftarkan. Yang kedua ada Copyscat. Copyscat selain digunakan dengan premium dapat juga digunakan secara gratis. Kemudian ada Flashcat. Flashcat ini diduga kurang akurat dalam hasilnya. Akan tetapi Flashcat ini dapat mengeluarkan hasil yang bisa dibilang cepat dalam 10 menit. Kemudian ada Qtext. Qtext dipercaya memiliki keakuratan hingga 100%, sama halnya dengan Turnitin. Tetapi Qtext ini bisa dipakai secara gratis, namun dalam batasan 500 kata. Aplikasi non lisensi yang pertama adalah DokuChecker. DokuChecker memiliki rating di 4,7/5. Kemudian ada Smalltalk Tools. Smalltalk Tools ini memiliki keakuratan hingga 100%, walaupun terbilang ini web non lisensi. Sedikit kesimpulan dari video yang telah kami buat, bahwasannya plagiarisme adalah suatu tindakan menciplak atau mengambil karya orang lain tanpa seizin pencipta. Dan plagiarisme pun telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 2014
Bagi siapa yang melanggar peraturan tersebut, dia akan dikenai hukuman penjara selama 1 bulan hingga 7 tahun penjara, dan juga dikenai denda sebanyak 1 juta rupiah hingga 5 miliar rupiah. Sedikit nasihat dari saya, janganlah mengambil atau menjiplak karya orang lain dan mengambil keuntungan dari hal tersebut dikarenakan dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu, gunakanlah karya orang lain sebagai referensi untuk menghasilkan ide-ide positif dan menghasilkan karya yang bagus tanpa menjiplak karya orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.